Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lila Najmi. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Zidan Firly dan juga Falsadara. Di sini saya akan membahas tentang perubahan organisasi. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu perubahan organisasi? Perubahan organisasi adalah proses modifikasi dalam berbagai aspek organisasi. Nah, termasuk yaitu ada struktur, strategi, proses, dan juga budaya. Nah, perubahan ini bersifat kecil seperti pembaharuan kebijakan hingga perubahan besar seperti penggabungan atau akuisisi. Sebelum masuk ke pembahasan tentang perubahan organisasi, aku dulu mau ngejelasin apa itu organisasi. Di sini, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Namun, sementara itu, di dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Di sini perubahan organisasi diperlukan nggak sih? Perubahan organisasi diperlukan ya agar perusahaan dapat berkembang dan berhasil serta mempertahankan daya tahan dan tujuannya. Perubahan organisasi juga memungkinkan organisasi untuk tetap dinamis dan tidak menjadi statis dalam menghadapi perkembangan zaman. Pentingnya perubahan organisasi. Yang pertama yaitu adanya perubahan membantu memastikan kelangsungan hidup organisasi di pasar yang kompetitif. Lalu yang kedua, perubahan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Lalu yang ketiga yaitu perubahan memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis perubahan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Saya akan memulainya dari perubahan struktural. Perubahan struktural ini melibatkan perubahan dalam hierarki dan pembagian tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat sebuah pengambilan keputusan, seperti merampingkan manajemen untuk lebih responsif terhadap pasar. Lalu, yang kedua terdapat perubahan teknologi yang mencakup adopsi alat dan sistem yang baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Contohnya, otomatisasi proses produksi dapat mengurangi biaya dan waktu, tetapi memerlukan sebuah sertifikasi atau pelatihan bagi karyawan untuk mengoptimalkan teknologi yang baru tersebut. Yang ketiga, terdapat perubahan pada segi budaya, yakni adalah perubahan dalam nilai dan perilaku dalam sebuah organisasi ini. Ini bisa terjadi karena perubahan visi perusahaan atau sebagai respon terhadap tantangan eksternal. Perubahan ini memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam sebuah komitmen dari semua anggota untuk berhasil. Terakhir yaitu kesimpulan, perubahan dari sebuah organisasi adalah sebuah kunci untuk keberlanjutan dan kesuksesan. Memahami perubahan struktural, teknologi, dan budaya akan membantu kita lebih siap dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Lalu selanjutnya ada strategi dalam perubahan organisasi. Yang pertama ada komunikasi yang efektif. Menyampaikan alasan dan manfaat dari perubahan secara transparan kepada karyawan. Ini termasuk hal penting untuk mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran. Yang kedua ada pelatihan dan dukungan, yaitu memberikan pelatihan yang memadai dan dukungan selama proses transisi membantu karyawan merasa lebih siap dan percaya diri. Lalu yang ketiga ada keterlibatan karyawan, yaitu mengajak karyawan untuk berpartisipasi dalam proses perubahan dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap perubahan. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi udah dijelasin yaitu perubahan organisasi adalah hal yang esensial dan harus dikelola dengan baik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perilaku karyawan. Lalu dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang inklusif, organisasi dapat melakukan perubahan yang sukses.
meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif dan inovatif.